Dikutsertakan bersama anak-anak mereka, Pangeran dan Putri Wales menggulung lengan baju untuk terlibat langsung membantu masyarakat Inggris setelah penobatan Raja Charles. Momen itu menjadi tonggak penting, terutama bagi Pangeran Louis. Suasana istana mendadak hening ketika Catherine melangkah maju. Suaranya terdengar tenang, namun syarat beban emosional yang sulit disembunyikan. Selama berbulan-bulan sebelumnya, berbagai bisikan mengiringi Pangeran Louis. Senyum yang jarang terlihat, sikap yang lebih pendiam, serta tatapan cemas yang tak akan pernah dilupakan oleh orang tua manapun. Kini, di hadapan kamera, Catherine menyampaikan kabar yang tidak pernah ingin diungkapkan oleh keluarga manapun dengan memilih kejujuran dibanding rumor dan keberanian dibanding kenyamanan. Kata-kata itu jatuh begitu berat, mengguncang jauh melampaui gerbang kerajaan. Seluruh Inggris seakan menahan napas, hati mereka mengeras memikirkan sang pangeran bungsu. Apa sebenarnya yang akhirnya ditemukan para dokter, dan bagaimana diagnosis ini akan mengubah perjalanan hidup Louis ke depan. Pagi ketika istana diliputi keheningan itu terjadi tepat pukul 08.06 waktu London. Satu kalimat singkat mengubah irama emosional seluruh negeri. Ponsel bergetar di dapur rumah, peron kereta, dan meja kantor ketika sebuah pesan singkat dari Catherine, Putri Wales, muncul tanpa peringatan. Tidak ada bahasa berbunga, tidak ada kelembutan khas istana, hanya pengakuan yang disusun dengan hati-hati bahwa putra bungsunya, Pangeran Louis, telah didiagnosis dengan kondisi yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Dalam beberapa baris itu, jarak antara keluarga kerajaan dan kehidupan masyarakat biasa seolah lenyap. Jauh sebelum kabar itu sampai ke publik, bebannya telah lama terasa di dalam istana Kensington. Beberapa hari sebelumnya, lorong-lorong istana menjadi luar biasa sunyi, seolah dinding-dindingnya memahami apa yang akan terjadi. Para staf yang telah menyaksikan berbagai suka dan duka kerajaan selama puluhan tahun bergerak lebih lambat dan berbicara dengan suara tertahan. Ini bukan badai politik atau skandal sesaat, ini adalah urusan pribadi dan semua orang merasakannya. Catherine memikul keputusan itu selama berminggu-minggu. Keputusan untuk berbicara bukan didorong oleh tradisi atau nasihat para penasihat, melainkan oleh tekanan yang datang dari segala arah. Ketidakhadiran dalam acara resmi, kunjungan rumah sakit yang senyap, dan absensi yang tak terjelaskan mulai memancing perhatian. Keheningan yang sebelumnya melindungi, perlahan berubah menjadi ancaman. Draft pernyataan memenuhi map dan laci, ditulis ulang, berulang kali hingga larut malam. Setiap versi bergulat dengan ketakutan yang sama. Bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa menyeret seorang anak ke dalam sorotan seumur hidup. Publik nantinya hanya membaca kata-kata final, tetapi di dalam istana, pergulatan emosional di baliknya terasa begitu nyata. William sempat menawarkan diri untuk menyampaikan pernyataan itu, memahami betapa berat dampaknya bagi sang istri. Namun Catherine menolak, ia bersikeras pesan itu harus datang darinya, bukan sebagai calon ratu, melainkan sebagai seorang ibu. Orang-orang terdekat yang melihatnya malam itu menyaksikan kekuatan yang berpadu dengan kelelahan serta keteguhan yang ditempa oleh cinta. Di berbagai penjuru negeri, pengumuman tersebut terasa seperti hembusan dingin yang tiba-tiba. Stasiun televisi memotong siaran rutin hanya dalam hitungan menit. Pembawa berita BBC berhenti sejenak di antara kalimat, mencari pijakan yang mantap. Sky News mengubah nada siarannya sepenuhnya. Di New York dan Washington, meski masih dini hari, jaringan televisi Amerika ikut menyela program mereka. Di luar istana Kensington, orang-orang berkumpul secara naluriah, berdiri dalam udara dingin dengan layar ponsel yang masih menyala di tangan. Banyak yang memilih diam. Yang paling menyentuh hati publik bukanlah minimnya detail, melainkan kejujuran dalam batasan. Tidak ada istilah medis, tidak ada garis waktu, tidak ada janji bahwa semuanya akan segera baik-baik saja. Hanya pernyataan jujur tentang kenyataan, disertai permohonan untuk menjaga privasi. Bagi generasi yang lebih tua, peristiwa ini membangkitkan ingatan akan masa lain.
Ketika kerentanan Diana pernah mengingatkan dunia bahwa mahkota tidak menghapus rasa sakit. Sementara bagi generasi muda, momen ini menghadirkan kembali gambaran monarki sebagai sesuatu yang rapuh dan manusiawi. Di sebuah ruang duduk kecil dekat ruang kerjanya, Catherine membaca pernyataan itu untuk terakhir kalinya tepat sebelum dirilis. Cahaya fajar menembus jendela yang tertutup embun beku, memantulkan bayangannya di kaca. William berdiri di sampingnya, memberi dukungan dengan ketenangan yang lembut. Saat Catherine mengungkapkan ketakutannya, itu bukan tentang reaksi publik atau tajuk berita, melainkan tentang masa depan putranya. Pada saat itu, gelar tidak lagi berarti apa-apa. Waktu rilis pernyataan telah dipilih dengan cermat, disetujui sesaat sebelum pukul 8 pagi untuk menghindari tumpang tindih politik dan kebingungan global. Pada pukul 7.59, persetujuan terakhir diberikan. Pukul 0.87, kabar itu telah beredar ke seluruh dunia. Dalam 1 menit itu sesuatu berubah. Monarki tidak lagi sekadar gagasan yang dibentuk oleh upacara, melainkan sebuah keluarga yang menghadapi ketidakpastian, sama seperti jutaan keluarga lainnya. Pangeran Louis, yang dikenal publik lewat ekspresi ceria dan energi bermainnya, tiba-tiba berada di pusat kisah yang tak pernah diinginkan oleh orang tua manapun. Keluarga Welles telah berjuang keras menjaga kenyataan itu tetap pribadi. Kini, mereka meminta dunia untuk memberi jarak, bahkan ketika perhatian justru semakin mendekat. Sebuah keseimbangan rapuh yang hanya bisa bertahan lewat kepercayaan. Pagi itu, musim dingin masih menyelimuti London. Namun di dalam istana, suasana terasa berubah, bukan hancur, melainkan bergeser. Rumah tangga itu melangkah maju dengan tenang, diikat oleh cinta dan tekad baru. Di seluruh negeri, sebuah pemahaman tanpa kata pun terbentuk. Di balik tradisi dan sejarah, berdirilah seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak menatap masa depan bersama, selangkah demi selangkah dengan penuh kehati-hatian. Perubahan-perubahan halus apa yang diam-diam terjadi di dalam rumah tangga Wells, membentuk masa depan yang bahkan mereka sendiri belum sepenuhnya bayangkan. Ketika keheningan mengubah segalanya, pada awalnya tak ada sesuatu yang terasa cukup salah untuk diberi nama. Kehidupan di dalam keluarga Wells berjalan dengan ritme yang biasa saat September berlalu, ditandai pagi-pagi sekolah, lorong-lorong yang diterangi cahaya, dan keteraturan lembut yang biasanya hadir menjelang musim dingin. Namun di balik kenormalan itu, perubahan kecil mulai muncul, nyaris tak disadari. Pangeran Louis yang biasanya penuh energi, mulai lebih cepat lelah, waktu bermain berakhir lebih awal, tawa mereda lebih cepat. Momen-momen ini singkat dan mudah dianggap sebagai fase pertumbuhan atau hari-hari yang padat. Namun bagi Catherine, kesan itu tertinggal lebih lama dari seharusnya. Ia memperhatikan bagaimana Louis bersandar ke bantal setelah bermain di luar, bagaimana terkadang ia memilih diam daripada bergerak. Suatu malam, saat makan keluarga yang tenang, Louis menyandarkan kepalanya ke lengan William dan tak segera mengangkatnya. William tersenyum, mengusap rambutnya, memberi rasa aman dengan ringan. Tetapi Catherine menangkap jeda singkat di wajah suaminya. Keheningan di antara mereka terasa berat. Belakangan, William dengan lembut menyebutnya hanya kelelahan. Namun Catherine merasakan benang kekhawatiran yang perlahan mengencang di dalam dirinya. Memasuki awal Oktober, kehati-hatian mewarnai setiap keputusan. Sebuah janji medis diatur di London tanpa pola biasa yang menyertai pergerakan kerajaan. Tidak ada pengumuman, tidak ada perubahan keamanan yang mencolok. Dokter spesialis bersikap tenang dan teliti, tidak menakut-nakuti namun juga tidak meremehkan. Tes disarankan, pola diminta untuk diamati, catatan perlu dibuat. Catherine pulang tanpa jawaban yang benar-benar menjawab, disertai perasaan dingin bahwa sesuatu yang rapuh telah bergeser. Di dalam istana Kensington, perubahan terasa bahkan sebelum sepenuhnya dipahami. Para staf menyadari adanya pengetatan sunyi di sekitar sayap anak-anak. Penampilan publik yang melibatkan ketiga anak Wells disesuaikan, lalu dikurangi. Tak ada penjelasan. Catherine tetap menjalankan peran publiknya dengan anggun. Namun orang-orang terdekat melihat bagaimana perhatiannya sering melayang.
Batuk di lorong membuatnya berhenti di tengah kalimat. Sebuah pesan di ponsel dapat menariknya keluar dari rapat tanpa peringatan. Bahkan Charlotte tampaknya merasakan perubahan itu. Tetap dekat dengan adiknya, menggenggam tangannya saat berjalan di taman. Momen yang akhirnya meruntuhkan ketenangan terakhir Catherine datang pada suatu pagi sekolah yang biasa di pertengahan Oktober. Louis berhenti di kaki tangga, bukan karena membandel atau bercanda, melainkan ragu. Tangan kecilnya bergetar saat ia menahan tubuhnya. Catherine berlutut di sampingnya, merapikan bajunya, mengantarnya dengan ciuman. Setelah sendirian, ia menutup pintu ruang kerjanya dan duduk dalam cahaya pagi yang pucat, kedua tangannya terkatup erat. Ketika sekretarisnya masuk, Catherine berbicara dengan ketegasan yang tenang, meminta agar rangkaian tes berikutnya dipercepat. Sejak saat itu, istana tenggelam dalam keheningan yang lebih dalam. Rapat-rapat dipindahkan ke balik pintu tertutup. Jadwal kegiatan diubah dengan frekuensi yang tak biasa. Para ajudan senior merendahkan suara mereka, berusaha tidak berspekulasi, namun tak mampu mengabaikan kekhawatiran yang kian tumbuh. Di Windsor, saat sebuah pertemuan keluarga kecil, Louis berhenti di tangga batu yang dingin, menggosok lengannya. Putri Anne segera menyadarinya. Dari seberang teras, Catherine membalas tatapannya tanpa menyembunyikan kebenaran. Kemudian, jauh dari anak-anak, Anne meletakkan tangannya di bahu Catherine, memberikan dukungan yang tenang dan penuh keteguhan. Jawaban Catherine terdengar bergetar, sesuatu yang tak mampu ia sembunyikan. Ia hanya menginginkan satu hal. Memasuki awal November, kerahasiaan menjadi mutlak, dokumen-dokumen dienkripsi. Perubahan jadwal disamarkan di balik rencana yang lebih besar. Charles diberitahu dengan sangat hati-hati, sedikit demi sedikit. Camilla menerima penjelasan secara pribadi. Hanya lingkaran kecil orang tertentu yang mengetahui berapa banyak konsultasi medis yang kini sedang berlangsung. Gelar, tradisi, dan protokol berabad-abad tak mampu memberi penghiburan terhadap kenyataan yang perlahan semakin jelas. Apapun yang sedang mereka hadapi, itu nyata. Saat musim dingin mendekat, beban yang dipikul Catherine terasa semakin berat. Ia tetap menjaga ketenangannya, menyatukan keluarganya, dan melindungi putranya dengan sepenuh hati, meskipun rasa aman yang selama ini ia andalkan perlahan menghilang tanpa suara. Ketika diagnosis itu akhirnya datang, dampaknya lebih dari sekadar menegaskan ketakutan. Itu menandai saat ketika kepastian menggantikan harapan dan ilusi perlindungan runtuh, menyisakan hanya cinta, keteguhan hati, serta kekuatan untuk menghadapi apapun yang menanti. Mungkinkah kekuatan sunyi yang ia genggam mampu membuka rahasia yang tersembunyi di balik aula-aula Windsor yang membeku? Tempat bahkan ruangan yang familiar kini terasa asing. Kebenaran sunyi di balik dinding istana. Keheningan menyelimuti Windsor dengan berat pada musim dingin itu, jenis keheningan yang membuat ruangan-ruangan yang biasa terasa menjadi asing. Di luar, dekorasi perlahan mulai dipasang menyambut hari raya. Namun di dunia pribadi Catherine, waktu seolah berhenti. Kebenaran yang selama ini ia persiapkan diri untuk menerimanya datang tanpa peringatan dan tanpa upacara, bukan melalui panggilan telepon atau ketukan mendesak di pintu, melainkan lewat kata-kata tercetak rapi yang membawa beban lebih berat daripada pengumuman apapun. Menjelang akhir November, setelah hari-hari penantian dan optimisme yang dijaga dengan hati-hati, kepastian menggantikan ketidakpastian. Hasil medis itu jelas, ditulis dengan ketelitian dan profesionalisme, namun mustahil untuk dibuat terasa ringan. Putranya, Louis, memiliki kondisi yang tidak akan hilang seiring usia atau waktu. Ini bukan ancaman terhadap kelangsungan hidup, tetapi sebuah kenyataan seumur hidup. Sesuatu yang akan membentuk rutinitas, keputusan, dan irama masa kanak-kanaknya sendiri. Di balik rasa takut, terselip kelegaan. Namun ada pula kesedihan atas masa depan yang kini menuntut perhatian terus-menerus. Catherine menerimanya dengan tenang, menstabilkan napasnya, menolak membiarkan kepanikan menguasai dirinya. Bertahun-tahun hidup di hadapan publik telah melatihnya untuk tetap teguh,
bahkan ketika pijakan terasa bergeser di bawah kakinya. William mengetahui kebenaran itu pada malam yang sama, sesaat setelah kembali dari London dengan hawa dingin masih melekat di mantel yang dikenakannya. Ia tidak bereaksi tergesa-gesa. Ia membaca setiap baris, memahami bukan hanya makna medisnya, tetapi juga konsekuensi yang menyertainya. Rasa ingin tahu publik, spekulasi tanpa akhir, dan hilangnya privasi yang selalu mengikuti setiap perjuangan keluarga kerajaan. Dukungan yang ia berikan lembut namun tegas. Ini adalah sesuatu yang akan mereka hadapi bersama sebagai orang tua terlebih dahulu, bangsawan kemudian. Meski demikian, pengetahuan itu menekan dirinya dengan cara yang tak pernah dilakukan oleh tugas semata. Di dalam istana, kabar menyebar cepat, tetapi hanya ketika diizinkan. Dalam hitungan jam, terbentuklah rantai kepercayaan yang sunyi. Hanya segelintir orang yang diberitahu, dipilih bukan semata karena jabatan, melainkan karena kebijaksanaan dan kemampuan menjaga rahasia. Dokumen diamankan, percakapan disamarkan, dan jadwal disesuaikan untuk melindungi keluarga dari sorotan yang tidak perlu. Ini bukan tentang menjaga citra, melainkan tentang perlindungan. Memberi ruang untuk memahami, merencanakan, dan bernapas. Keesokan paginya, Putri Anne datang dengan tenang, tanpa menarik perhatian, menawarkan kekuatan tanpa pertunjukan. Ia berbicara apa adanya, mengingatkan Catherine bahwa anak-anak seringkali mampu melampaui ketakutan yang diproyeksikan orang dewasa kepada mereka. Keyakinannya memberi sedikit ketenangan, meskipun ketidakpastian masih menggantung. Di Clarence House, sang raja menerima kabar tersebut dengan beban yang tampak jelas. Usia dan pengalaman telah mengajarkannya bahwa ada momen-momen yang tak bisa diperbaiki dengan kata-kata atau posisi. Kepeduliannya melintasi generasi, dari cucu kepada putra, menyadari bahwa William kini memikul tanggung jawab tambahan yang tak dapat diringankan oleh gelar apapun. Respons Camilla pun sama-sama tertahan. Tidak ada strategi, tidak ada pembahasan panjang, hanya pesan dukungan yang tenang yang dikirim langsung kepada Catherine. Bebas dari perhitungan istana. Seiring hari-hari berlalu, tekanan di balik pintu tertutup kian meningkat. Jadwal publik menunggu. Kamera pada akhirnya akan menangkap perubahan dan ketidakhadiran, dan penjelasan akan dituntut. Di tengah semuanya, Catherine menghadapi pergulatan batin yang mendalam. Bagaimana menyeimbangkan kejujuran dengan perlindungan? Bagaimana tetap hadir di ruang publik sambil menjaga martabat anaknya? Monarki bertahan lewat keterbukaan, namun ada kebenaran tertentu yang menuntut waktu dan kehati-hatian. Musim dingin, bagaimanapun, memiliki cara sendiri untuk menyingkap apa yang coba disembunyikan oleh keheningan. Suatu malam, lama setelah lorong-lorong istana kosong, Catherine melangkah perlahan ke kamar putranya. Louis tertidur nyenyak, tak tersentuh oleh badai kekhawatiran yang mengelilinginya. Menyaksikan napasnya yang teratur, Catherine menyadari sesuatu yang menenangkan sekaligus menguatkan. Ia masih anak yang sama, penuh rasa ingin tahu, cerah dan ceria. Diagnosis itu tidak mengubah jiwanya, yang berubah hanyalah tanggung jawab dunia terhadap dirinya. Dalam keheningan itu, rasa takut berganti menjadi keteguhan. Cepat atau lambat, kebenaran akan muncul, bukan sebagai tajuk yang digerakkan spekulasi, melainkan sebagai kisah yang dibentuk dengan kepedulian, kejujuran, dan kekuatan. Catherine tahu, ketika saatnya tiba, ia akan berdiri di hadapan dunia bukan sebagai sosok yang dikasihani, melainkan sebagai seorang ibu yang bertekad melindungi anaknya sambil menerima kenyataan. Istana mungkin dapat menunda hiruk-pikuk, tetapi waktu tak bisa dihentikan. Dan ketika musim dingin akhirnya mengangkat tirai keheningannya, kebenaran akan disambut bukan dengan kelemahan, melainkan dengan keberanian yang mantap. Lalu, ketika kastel tenggelam dalam sunyi, ketegangan dan rahasia apa yang mulai bergejolak di balik dinding-dinding kuno Windsor? Keheningan yang mengubah segalanya. Mereka tak pernah merencanakan sunyi yang mengikuti kabar itu. Keheningan itu menyelimuti kastel Windsor seperti musim dingin kedua, lebih berat dari embun beku, menekan lorong dan batu-batu dinding, bahkan sebelum satu kata pun sampai ke dunia luar.
Perubahannya tak terbantahkan, suara-suara merendah, langkah kaki melunak, sesuatu yang rapuh telah memasuki jantung istana dan semua orang merasakannya. Jauh sebelum rapat resmi digelar, jadwal sudah mulai ditulis ulang. Nama seorang anak perlahan menghilang dari daftar penampilan. Para staf menyadarinya lebih dulu, disusul para ajudan, lalu tim komunikasi. Pola tak pernah lama tersembunyi, apalagi di tempat yang diawasi sedekat Windsor. Menjelang akhir musim gugur, para pengamat sudah mulai mengitari, menelusuri ketidakhadiran, menghitung hari. Di dalam istana, kerahasiaan mengencang seperti pintu yang terkunci rapat. Rapat darurat itu tidak dibuka dengan upacara, tak diperlukan di sebuah ruang konferensi privat yang jarang digunakan, kecuali pada saat-saat benar-benar genting. Pangeran William berbicara lugas, menetapkan nada tanpa drama, perlindungan didahulukan, persiapan menyusul. Sang raja bergabung melalui sambungan aman, berbicara dari Clarence House dengan ketenangan terukur yang menandakan pengalaman panjang menghadapi krisis keluarga. Kehadiran Putri Anne menajamkan suasana, fokusnya tertuju pada konsekuensi, bukan kenyamanan. Catherine duduk tenang, tampak terkendali di permukaan, menyerap setiap kata seolah bebannya berlipat ganda baginya. Paparan medis disampaikan dengan presisi dan kehati-hatian, pemantauan berkelanjutan, periode kelelahan, kebutuhan untuk mengurangi stres, paparan publik yang harus dikelola dengan cermat. Tak satu pun diucapkan dengan ringan. Setiap kalimat membawa implikasi yang melampaui ranah medis, menyentuh rutinitas sekolah, liburan keluarga, perencanaan keamanan, dan kehidupan publik itu sendiri. Catherine mendengarkan tanpa menyela, tangannya diam, pandangannya tertunduk, menyimpan setiap detail dalam ingatan. Menjelang tengah hari, mesin istana sepenuhnya terjaga. Draft pernyataan bermunculan, diberi label kode internal alih-alih nama. Satu opsi mengedepankan keterbukaan dini, kata-kata yang dipilih dengan hati-hati sebelum rumor tumbuh. Opsi lain menyarankan pengakuan parsial, tanpa rincian, sekadar cukup untuk menjelaskan perubahan. Opsi terakhir menahan segalanya, mempercayakan keheningan untuk bertahan. Catherine memusatkan perhatiannya pada pilihan terakhir itu. Bahasa yang digunakan terasa dingin baginya, berjarak seolah-olah realitas hidup anaknya diperkecil menjadi sekadar strategi. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya pelan namun tegas, perlindungan lebih penting daripada narasi. Masa kanak-kanak lebih berharga daripada tajuk berita, tidak semua orang sependapat. Para penasihat memperingatkan bahwa menunda juga membawa risikonya sendiri. Spekulasi yang dibiarkan tanpa kendali bisa menjadi lebih kejam daripada kebenaran. Anne menanggapi dengan tajam, mengingatkan ruangan bahwa kewajiban tidak termasuk memberi makan tabloid. Sang raja mendorong persatuan di atas segalanya. Berhati-hati agar kisah keluarga lain tidak kembali lepas kendali seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya meredakan ketegangan. Yang terjadi hanyalah penataan ulangnya. Belakangan, jauh dari meja-meja rapi dan jalur komunikasi aman, Catherine berdiri sendiri di teras tamannya. Udara musim dingin menggigit kulitnya. Pagar semak berbingkai embun beku. Halaman terasa sunyi tak wajar. Ketika William menyusulnya, tak ada naskah untuk diikuti. Keraguan menyelinap sebelum ia sempat menahannya. Rasa bersalah yang akrab bagi seorang orang tua, mengulang setiap momen, mencari tanda-tanda yang mungkin terlewat. Peneguhan William lembut dan kokoh, namun beban itu tetap ada. Ada pikiran-pikiran yang tak bisa diusir hanya dengan alasan. Menjelang akhir November, persiapan bertambah dalam diam. Pengaturan sekolah disesuaikan, kunjungan medis dipetakan dengan presisi. Kegiatan publik dikurangi atau dibentuk ulang. Bahkan, rencana liburan ke depan dibuat lebih sederhana dan rendah profil. Istana bergerak dengan ketelitian yang terlatih, tetapi ketegangan merembes ke setiap sudut. Para staf merasakan tekanan yang tak ada hubungannya dengan tenggat waktu, melainkan dengan penantian. Di luar, hidup terus berjalan. Catherine tetap tampil di peran publik, berbicara hangat tentang masa kanak-kanak awal, tersenyum di bawah kilatan kamera. Di dalam dirinya, setiap penampilan menuntut biaya tambahan. Setiap tatapan ke arah anaknya membawa sekaligus penghiburan dan ketakutan.
Malam-malam memanjang, dipenuhi ingatan yang diputar ulang dan pertanyaan tanpa jawaban. Ketika musim dingin sepenuhnya mencengkeram Windsor, pertanyaan utama pun bergeser diam-diam, bukan lagi tentang apa yang telah terjadi, melainkan tentang waktu, tentang kendali, tentang bagaimana menghadapi dunia yang pada akhirnya akan menuntut jawaban. Di balik dinding istana, keheningan tetap menjadi perisai sekaligus beban, menahan badai yang semua orang tahu akan datang. Jadi, apa yang tengah bergolak di balik dinding Windsor yang sunyi? Dan bagaimana Catherine akan menghadapi badai mendesak yang diam-diam menunggu untuk mengusik ketenangan paginya di balik pintu tertutup Windsor? Fajar nyaris belum mengusir dingin dari Windsor ketika kegelisahan meresap jauh ke dalam istana. Jenis kegelisahan yang datang tanpa suara dan enggan pergi. Catherine masih menggenggam cangkir tehnya ketika urgensi mengetuk ketenangannya. Tenang, tajam, dan tak terelakkan. Saat Pangeran William bergabung, selembar kertas sudah tergeletak di antara mereka, ringan bobotnya, namun syarat konsekuensi. Di suatu tempat di balik tembok istana, dalam lapisan sistem yang dirancang untuk melindungi privasi, sebuah detail rapuh terselip ke tempat yang salah pada waktu yang salah. Yang membuat momen itu begitu menggelisahkan bukanlah skandal atau pengkhianatan, melainkan kesehariannya. Tak ada jurnalis yang meretas ponsel, tak ada orang dalam yang menjual rahasia. Sebaliknya, sebuah catatan administratif di jaringan rumah sakit sempat muncul di tempat yang seharusnya tak pernah terlihat. Tanggal 29 November, tertera sunyi di bagian atas laporan. Satu baris disusun hati-hati, menyebut evaluasi medis berkelanjutan yang terhubung dengan sebuah nama berkode. Bagi kebanyakan orang itu tak berarti apa-apa. Bagi satu petugas yang teliti itu berarti segalanya. Kode tersebut mengarah pada Pangeran Louis. Di ruang kerja Catherine, suara-suara tetap direndahkan. Ketika implikasinya meresap, jelas bahwa tidak ada diagnosis yang terungkap, tak ada penjelasan gamblang. Hanya cukup petunjuk untuk mengundang rasa ingin tahu yang berbahaya. William mengajukan pertanyaan terpenting. Apakah informasi itu telah keluar dari sistem? Jawaban yang diterima menenangkan lewat kata-kata, namun menakutkan lewat nada. Sebuah komentar sudah terlanjur muncul, ucapan ceroboh tentang betapa liar reaksi pers kelak. Pada saat itu, istana memahami kebenaran yang lama ditakuti. Privasi tidak lagi gagal dengan keras, ia gagal secara sunyi. Menjelang pertengahan pagi, lorong-lorong Windsor yang tenang dipenuhi urgensi terkontrol. Telepon berdering, jalur aman dibuka, para penasihat berkumpul. Raja Charles, meski tampak lelah, bersikeras ikut dalam pembahasan. Suaranya membawa pengalaman dan kehati-hatian, ditempa oleh puluhan tahun menyaksikan bisik-bisik berubah menjadi badai. Putri Anne mendengarkan dengan fokus tajam, kekhawatirannya menembus ruangan. Terlalu banyak sistem, terlalu banyak titik akses, ia memperingatkan. Dalam monarki modern, kerahasiaan menjadi rapuh. Dari Clarence House, Camilla menambahkan pandangannya dengan nada tertahan, bukan menawarkan strategi atau perhitungan, melainkan menegaskan pentingnya ketenangan, kehati-hatian, dan kesetiaan pada tujuan utama, melindungi anak itu sambil menyiapkan langkah yang bijak untuk apapun yang akan datang. Dengan suara yang tetap tenang, ia menyerukan keteduhan tanpa menyangkal kenyataan. Mengabaikan situasi tidak akan membuatnya lenyap. Seiring hari berjalan, kerjasama diminta dari pihak rumah sakit terkait. Berkas-berkas disegel, catatan akses ditinjau, dan para staf diingatkan dengan bahasa yang berhati-hati akan kewajiban mereka menjaga kerahasiaan. Namun istana memahami satu hal, pengendalian tak pernah benar-benar terjamin. Menjelang malam, konfirmasi datang bahwa kekhawatiran mereka beralasan. Seorang editor tabloid menghubungi dengan pertanyaan yang terdengar sopan, namun niatnya samar tersamarkan. Apakah semuanya baik-baik saja dengan anak bungsu Pangeran dan Putri Wales? Desas-desus katanya sudah mulai beredar. Langit musim dingin menggelap ketika William dan Catherine berdiri di dekat jendela-jendela tinggi. Beban sebagai orang tua menekan lebih kuat daripada tugas kerajaan manapun. Melindungi putra mereka lebih penting daripada mengelola tajuk berita.
William berbicara dengan kejernihan meski tak tanpa rasa sakit. Mereka hanya akan berbicara ketika perlu dan hanya menyampaikan kebenaran yang menjadi milik mereka, bukan bagian dari hidup Louis yang pantas tetap menjadi miliknya sendiri. Hari-hari berikutnya melebur menjadi jam-jam panjang dan kata-kata yang ditimbang cermat. Petugas pers mengulang penyangkalan tegas. Para penasihat menyusun respons yang tak membuka apapun namun juga menghindari kebohongan. Setiap surel, setiap panggilan membawa ketegangan yang tersembunyi. Lalu, larut suatu malam, pesan lain tiba, lebih terang-terangan daripada yang pertama. Surat kabar itu berniat menerbitkan jika klarifikasi tak segera diberikan. Ancaman itu jelas. Mendekati tengah malam, kelelahan berganti tekad. Di sekitar meja yang sunyi, kenyataan mengendap. Keheningan tak lagi menjadi perlindungan. Ia mulai berubah menjadi risiko. Sebuah amplop tergeletak di dekat mereka berisi jawaban yang terlalu pribadi untuk konsumsi publik. William mengakui hal yang tak ingin mereka terima. Saat untuk berbicara kian mendekat, bukan karena pilihan, melainkan tekanan. Catherine memahami. Bahkan sebelum dunia tahu, segalanya telah berubah. Rahasia itu belum lepas, tetapi sudah cukup dekat untuk terasa. Di dalam istana, tak ada kepanikan, hanya penerimaan yang tenang atas apa yang akan datang. Cinta kepada seorang anak, kewajiban pada mahkota, dan garis rapuh di antaranya kini terbuka, menunggu saat ketika kebenaran sunyi harus melangkah ke cahaya. Namun ketika kebenaran itu akhirnya muncul, momen mengejutkan apa yang menanti Catherine di balik dinding-dinding istana Windsor yang diselimuti embun beku. Keteguhan sunyi musim dingin. Catherine berbicara. Cahaya pucat Desember mengalir lembut melalui jendela-jendela tinggi istana Windsor, menyapu taman yang berdebu es dengan kilau redup. Di dalam, Catherine duduk di tepi tempat tidurnya, tangan terlipat, napas teratur dan disengaja, seolah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lama ia tahan. Rumah itu terasa luar biasa sunyi. Bahkan para staf bergerak perlahan, menyadari perhatian yang menggantung seperti kabut di lorong-lorong kuno. Di luar, dunia berdenyut oleh spekulasi. Bisik-bisik kekhawatiran tentang seorang anak yang tak pernah meminta sorotan. Di dalam, Catherine memikul bobot dunia itu dengan tenang, sepenuhnya, dengan fokus tak kenal lelah seorang ibu. Beberapa jam sebelumnya, Louis terbangun dari tidur yang gelisah, bertanya apakah ia masih harus kembali ke tempat dengan mesin-mesin yang bising. William berlutut di sampingnya, menyibakkan rambutnya, berbisik menenangkan. Catherine menyaksikan dari ambang pintu keteguhan putranya, ketetapan suaminya, dan kerapuhan momen itu menyatu. Saat itu mengkristal. Kisah tentang anaknya tidak akan ditentukan oleh rumor, kebocoran, atau orang asing. Jika kebenaran harus disampaikan, maka ia sendiri yang akan menyampaikannya. Pada pukul 7, Catherine siap. Rambut disisir rapi ke belakang. Wajah tertata membawa bukan selubung kebangsawanan, melainkan tekad keibuan yang dalam dan tak tergoyahkan. Di ruang duduk pribadi yang menghadap taman berembun beku, William bergabung tanpa sepatah kata. Tak ada pertanyaan yang diperlukan. Kepastian terpancar dari rautnya. Beberapa draft yang disiapkan semalaman oleh para ajudan istana, penuh formalitas, berhati-hati, disingkirkan. Sebagai gantinya, terletak satu pernyataan tulisan tangan, sederhana, cermat miliknya sendiri. Isinya tentang evaluasi medis, tentang harapan, tentang rasa terima kasih, dan permohonan akan privasi. Tanpa tanggal, tanpa rincian, hanya kebenaran dibentuk dengan kelembutan dan ketepatan. Tak lama kemudian, Putri Anne tiba. Mantel masih bertabur embun beku, menawarkan dukungan yang hening namun kokoh. Tanpa basa-basi klise, hanya kehadiran dan dukungan yang tenang. Dia akan baik-baik saja, katanya, dan ini cara yang bermartabat untuk melakukannya. Tak lama kemudian, Raja Charles muncul melalui sambungan video aman di bingkai bayang-bayang musim dingin, suaranya lembut. "Aku bangga padamu," ujarnya. "Meski dengan sepenuh hati aku berharap kau tak perlu memikul beban ini." Catherine menahan air mata,
menjawab dengan ketenangan yang meneguhkan. Suara Camilla menyusul, hangat dan menenangkan, menegaskan tindakan sederhana namun mendalam. Seorang ibu menyampaikan kebenarannya sendiri. Menjelang pukul 9.00, pernyataan itu dipinalkan, hampir tanpa perubahan dari draft tulisan tangan Catherine. Sesaat berdua dengan William mendahului rilisnya. Mereka berdiri berdampingan, tangan saling menyentuh ringan di dekat pintu Prancis yang tinggi. Memandangi taman yang berkilau, di lantai atas, Louis tertawa, tak menyadari badai di luar dinding istana. "Kau tahu ini tak akan ramah," bisik William. "Aku tahu," jawab Catherine. "Tapi kita akan menghadapinya bersama. Kebenaran lebih mudah ditanggung daripada rumor." Pukul 9.03, pengumuman itu disampaikan ke publik. Dunia seakan berhenti. Media sosial meledak, ruang redaksi bergegas. Catherine, Putri Wales, mengonfirmasi bahwa Pangeran Louis sedang menjalani evaluasi medis. Pengumuman itu tenang, tersusun rapi, namun sangat manusiawi. Di dalam Windsor, keluarga itu berkumpul rapat. Catherine berlutut memeluk Louis, membisikkan kebenaran yang telah ia simpan selama berminggu-minggu. Karena kamu dicintai, dalam momen yang sunyi dan rapuh itu, rasa kebersamaan yang kuat menyelimuti mereka. Gelar dan mahkota terasa tak berarti, cinta dan keluarga adalah segalanya. Dan ketika dunia mencerna kebenaran Catherine, keluarga Wales berdiri bersama, tangguh menghadapi duka, berpegang pada harapan di tengah musim dingin yang penuh ketidakpastian.